Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Anggraini dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan filosofi Islam sebagai landasan ekonomi. Di sini teman-teman pasti ingin bertanya, apa sih itu ekonomi? Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang membuat keputusan sumber daya yang tak terbatas untuk keinginan dan kebutuhan manusia. Sedangkan ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem atau ilmu ekonomi yang berdasarkan dengan syariat Islam. Jadi, ekonomi dalam Islam itu harus sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis, terjadi eksistensi ekonomi Islam dalam melakukan kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Selanjutnya adalah landasan ekonomi Islam. Nah, di sini ada beberapa prinsip atau landasan ekonomi dalam Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid adalah kepercayaan dalam keesaan Allah. Yang kedua ada Al-Quran, yaitu kitab suci muslimin. Ijma, adil atau keadilan. Yang selanjutnya ada qiyas, yaitu kesepakatan ulama, sunnah dari ajaran nabi-nabi, dan kifalah, yaitu keseimbangan sosial. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep Islam yang mana merujuk pada tauhid, Al-Quran, dan sunnah. Nah, di sini ada beberapa tujuannya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang ada daruriyat. Ada 3 kebutuhan dasar, yaitu daruriyat, kebutuhan primer, kebutuhan paling utama dan mendasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Tujuannya adalah menjaga 5 tujuan dasar dalam syariat agama, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua ada hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan yang berguna untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan, tetapi terpenuhnya tidak sampai membahayakan keselamatan jiwa. Tujuan dari hajiyat ini adalah melengkapi dan mempermudah pemenuhan kebutuhan daruriyat. Kebijakan dasar menjadi acuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada larangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Penambahan nominal uang atau bunga termasuk dalam kategori riba. Yang kedua ada sistem bagi hasil. Mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian usaha antara dua pihak atau lebih berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal sebagai alternatif dari sistem bunga yang dilarang. Yang ketiga ada penghindaran gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam syariah Islam karena mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Yang terakhir ada penerapan mudharabah dalam perekonomian. Mudharabah dalam ekonomi syariah adalah akad kerja. Nah, akad kerja sama usaha antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola usaha. Untuk keuntungannya ini dibagi sesuai kesepakatan atau nisbah dari awal, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Nah, pihak yang terlibat itu ada yang pertama, pihak yang menyediakan seluruh modal untuk usaha.
Yang kedua tuh ada mudharabit, pihak yang mengelola dan menjalankan operasi usaha tersebut. Untuk secara umum, unsur-unsur yang terdapat pada ekonomi Islam adalah nilai-nilai yang menjadi filosofi dalam pembentukan ekonomi Islam. Dapat beberapa unsur utama, yaitu prinsip ridho, prinsip saling suka sama suka. Yang kedua ada prinsip keadilan, prinsip gharar, ketidakjelasan, prinsip masyid, yaitu judi. Jadi di dalamnya itu tidak boleh ada unsur perjudian. Next, di sini ada filsafat. Menjadi landasan ekonomi karena ia menyediakan kerangka kerja, konsep tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari suatu sistem ekonomi. Filsafat ini adalah studi tentang hakikat dasar dari keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Next ada filosofi dalam sistem ekonomi. Nah, landasan filosofi ekonomi Islam itu didasari pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia yang menghasilkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti tauhid, maslahat, keadilan, dan keseimbangan, serta kebebasan dan tanggung jawab. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonominya yaitu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebersamaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Allah adalah pemilik sesungguhnya atas semua sumber daya di alam semesta. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menggunakan anugerah tersebut sesuai dengan kehendaknya. Manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan alam secara lestari dan bertanggung jawab, bukan untuk dieksploitasi. Ini adalah konsep tauhid, yaitu konsep keesaan Tuhan. Nah, dari materi yang saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan ekonomi Islam sebagai ilmu yang memiliki rancangan bangunan ekonomi yang adanya landasan utama. Ekonomi dijalankan sesuai dengan norma-norma yang telah dijelaskan. Ekonomi Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam dalam menjaga maqasid syariah. Implementasi landasan filosofis pembangunan ekonomi yang islami mempunyai ciri-ciri konveksi pembangunan yang islami, mencakup aspek-aspek moral, spiritual, dan material. Fokus dan inti pembangunan adalah manusia, pendayagunaan secara optimal dan profesional, sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah, dan pemanfaatan, pemeratan, dan peningkatan hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas kebenaran dan keadilan, menekankan keseimbangan atau keadilan dari berbagai faktor. Nah, keadilan dan pemeratan distribusi penghasilan dan kekayaan. Ekonomi Islam sebagai ilmu memiliki landasan rancang bangunan. Nah, ekonomi secara umum didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya. Harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah, itu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam terdiri atas prinsip tauhid. Rancangan bangunan ekonomi Islam terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Landasan terdiri dari akidah, adil, nubuwah, kifalah, dan ma'ad. Tiang dari ekonomi Islam yang terdiri atas multiply ownership, kepemilikan multi jenis, freedom to act, kebebasan berusaha. Nah teman-teman, itulah materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.